mereka. Wah, seperti apa? Abad kita ini sekarang, saudara-saudara, zaman kita adalah era agama. Di mana-mana kebangkitan agama, tetapi menimbulkan fanatisme, sementara hidupnya kejam, hatinya akhirnya menimbulkan banyak malapetaka. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah itu sudah memberitahukan semua keadaan ini jauh-jauh hari. Kita hidup di dalam situasi kondisi seperti ini. Dan anak cucu saudara dan saya akan lebih-lebih lagi mengalami keadaan yang parah seperti ini. Betul. Kalau kita pulang ke Indonesia, orang semua rasa kagum. Sekarang di mana? Di Amerika. Dulu di Kalimalang, sekarang di California. Aduh, hebat. Semua orang bangga, senang lihat di Amerika. Amerika hebat, saudara. Dalam banyak hal dia jauh lebih baik dari negara-negara berkembang. Betul. Tetapi urusan-urusan yang Rasul Paulus cantumkan mengenai zaman yang susah, di sini termasuk paling hebat. Betul? Semua yang kita uraikan tadi, ada nggak di Amerika ini? Baru kemarin dulu saya print satu artikel ini, saudara-saudara. Judulnya, Is Marriage Becoming Obsolete? Apakah pernikahan akan menjadi tidak berguna? Baru ada satu riset menghasilkan statistik, katakan 4 dari 10 orang mengatakan pernikahan sudah nggak ada gunanya. Keluarga tak perlu lagi. Pakai diteguhkan di gereja atau tidak, nggak ada di persoalan. Menjelang Thanksgiving ini diselidiki, saudara-saudara, nanti pada waktu Thanksgiving, 1 di antara 3 anak di Amerika umumnya itu hidup dengan orang tua yang sudah bercerai, atau dengan ibu atau ayah yang nggak pernah menikah. Di rumah cuma ada either mama atau either papa. Dia punya ayah, dia punya ibu, tapi mereka tidak pernah menikah. Lalu sekarang sudah berpisah. 1 di antara 3. Dan anak-anak itu tumbuh dalam keadaan seperti itu. Lalu mereka terbentuk dalam konsep-konsep, gak perlu menikah, ya, gak perlu berkeluarga. Sementara definisi mengenai keluarga sedang dibongkar bangkir. Apa itu keluarga? Sekarang mereka bilang pasangan yang sama, wanita dengan wanita. Lalu inseminasi buatan, kehamilan buatan, bisa dari bank sperma, punya anak-anak. Saudara bayangkan, anaknya nanti panggil mami, perempuan. Itu daddy, yang mana? Daddy-nya perempuan juga. Akan jadi seperti apa anak itu? Ya, dan itu sudah terjadi. Di kota-kota kita ini sekarang ada yang disebut family, 2 laki-laki hidup bersama dan punya anak-anak. Dia bisa adopsi, dia punya anak, jadi family, ya. Lalu panggil siapa? Ayahnya cuma panggil nama saja, gak panggil mami, gak panggil papi. Kemudian bingung yang mana papi, yang mana mami, dua-duanya laki-laki. Panggil nama aja, ya. Satunya Steve, yang satunya Eve. Atau satunya Steve, yang satunya Ivan, bukan Eve. Dua-dua laki-laki. Kacau. Anak-anak kita akan menghadapi hal-hal seperti itu. Saudara, saya kadang-kadang mikir, dengan keadaan seperti ini, gerakan homoseksual sedang parah di Amerika, mau jadi citizen gak ya di Amerika? Apa hebatnya tinggal di sini?
dengan keadaan seperti begini. Tapi apakah di Indonesia lebih baik? Sekarang secara global yang Rasul Paulus katakan itu podo wae setali 3 uang di mana-mana sama. Dengan adanya komunikasi mass media yang sedemikian hebat dalam zaman teknologi yang begitu maju, apa yang ada di Amerika dalam hitungan detik itu juga dilihat di Indonesia, dilihat di Afrika. Kalau saudara pulang ke Indonesia hari-hari ini juga saudara akan melihat anak perempuan dengan anak perempuan bergandengan lesbian, cowok dengan cowok homoseksual sama. Gaya yang ada di Amerika itu ngetren, di sana juga sama. Yang saya mau katakan adalah tidak ada tempat yang aman untuk kita hidup sekarang. Dari bencana seperti begini, masalah manusia, tidak ada tempat yang aman. Tidak ada negeri yang kebal terhadap persoalan ini. You mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Cina. Saudara kalau berpergian singgah ke Jepang, saudara anak-anak muda Jepang, sama. Saudara di airport, lihat gaya anak-anak muda di Jepang, rambutnya rainbow juga. Sama di luar bibir juga dipotong anting sampai memble seperti itu. Merasa hebat. Itu sudah menjadi satu barometer keadaan zaman ini merata di mana-mana. Dan anak-anak kita akan menghadapi keadaan seperti itu. Bagaimana kita menemukan solusinya? Bagaimana kita harus menghadapi? Kalau kita pergi ke dokter, kita cerita simptom, apa yang kamu rasa, kita ceritakan ini, ceritakan itu, bilang itu gejala. Sebelum diobati, dia mau periksa dulu kausanya. Betul? Sebabnya apa sampai kamu begini? Kamu makan apa saja? Dia mau lihat penyebabnya apa? Kamu makan teratur tidak? Kamu olahraga tidak? Lifestyle-mu bagaimana? Dia mau lihat kausanya, baru bisa kasih obat, baru bisa kasih terapi. Nah, keadaan zaman yang rusak seperti itu, apa penyebabnya? Kita mau diagnosa terlebih dahulu. Saudara, dalam seluruh bagian yang kita baca ayat 1 sampai dengan 5, kalau kita pelajari baik-baik, ternyata ada penekanan yang sangat penting mengenai love, mencintai diri sendiri, love only themselves. Lalu tadi dikatakan tidak suka berdamai atau tidak tahu mengasihi, unloving. Ada lagi lebih menuruti hawa nafsu. Dalam bahasa asing itu artinya love pleasures rather than God, lebih mencintai kenikmatan, plesir-plesir daripada menurut kepada Allah. Jadi masalahnya itu tentang kasih. Dan kasih itu bersumber di hati. Jadi masalahnya sekarang manusia ini begini itu karena urusan hatinya. Ada ketidakberesan di dalam hati manusia. Saudara-saudara, Alkitab atau firman Tuhan memberitahukan yang terpenting untuk manusia sebenarnya adalah ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum mana, perintah mana yang paling penting? Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh keberadaanmu, betul? Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari pencerahan tersebut, kita diajar mengerti begini, bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia di alam semesta ini, paling sedikit ada tiga pihak besar yang harus kita perhatikan. Pertama itu Allah, kemudian manusia, baru kemudian ciptaan yang lain di alam semesta ini, termasuk segala macam benda-benda, harta benda, dan materi. Orang sehat kalau hidup itu sesuai dengan urutan yang semestinya. Semua itu sesuai dengan prinsip dan seimbang.
Betul? Kita harus hidup dengan urutan yang baik. Makan makanan yang sehat. Jangan kebanyakan makan. Harus ada gerak badan yang cukup. Kalau makan banyak, tidak dipakai untuk bergerak, pastilah timbul penyakit. Sudah lihat, harus ada keseimbangan. Oke. Dalam kehidupan rohani juga perlu keseimbangan. Dari 3 pihak yang besar itu, Allah mengajar nomor 1 harus siapa? Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sembahlah Dia. Baru kemudian mengasihi sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu secara sehat. Baru yang ketiga, gunakanlah semua yang ada dalam alam semesta ini dengan sepantasnya. Itu urutannya. Ketika Allah menciptakan manusia, yang pertama, Adam dan Hawa bersyukur dengan Allah. Allah dikatakan, taklukkanlah seluruh bumi. Oke, itu belum ada manusia yang lain. Itu urutannya. Pertama Allah, kemudian baru dengan semua isi alam semesta. Tapi sekarang manusia, saudara lihat, menurut 2 Timotius 3, urutannya bagaimana? Paulus pertama sebut apa? Ayat kedua tadi bilang apa? Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini udah urutan yang benar nggak? Sudah urutan yang salah. Tadi urutan yang benar harus mencintai siapa? Mencintai Allah, bukan mencintai diri sendiri. Kalau dia sudah mulai mencintai diri sendiri, dia akan menyembah dirinya sendiri. Aku yang paling penting. Aku harus paling besar. Semua orang harus memuliakan aku. Sesudah dia mencintai dirinya sendiri, dia akan memasa bodohkan dan membuang Allah. Itu urutan yang kacau yang kedua. Manusia-manusia yang sok pintar, yang sudah jadi sombong menurut urutan di dalam analisa Rasul Paulus ini, kemudian merasa tidak butuh Allah. Ya. Bahkan di dalam sekolah teologi, sekolah seminari, sekolah yang menyelidiki Alkitab dan belajar mengenai Allah. Di satu seminari atau sekolah teologi besar di East Coast, seorang mahasiswa dari Indonesia sekolah di sana. Kalau dia masuk di kelas, profesor masuk, dosennya masuk, dan dia tanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, apa yang membawa kamu ke sini? Mengapa kamu datang ke sekolah ke sini? Kalau ada seorang mahasiswa teologi yang masuk seminari dibilang, ya aku merasakan panggilan Allah, ya, God's calling. Lalu profesor bilang apa? Jangan nyebut-nyebut Allah di sini. Itu nggak ada meaning apa-apa buat aku. Ini dosen sekolah teologi. Dia bilang, nggak usah nyebut Allah. Tidak meaningful apa-apa buat aku. Tidak bermakna apa-apa buat aku. Loh bagaimana itu? Saudara, sini kompleks sekali. Ya, dia sudah tidak butuh Allah. Dan yang dikatakan di sana, dia secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Dia seorang dosen teologi, mengajar menggunakan juga termasuk sumbernya Alkitab, mendapat makan dari Alkitab, tetapi tidak percaya kepada isi Alkitab. Di zaman ini ada pendeta-pendeta yang khotbah dapat hidup honorariumnya karena dia seorang pendeta, karena dia berkhotbah, tapi dia tidak percaya isi Alkitab. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus lahir dari anak darah Maria. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini adalah masalah yang ada di dalam dunia kita hari ini. Karena urutan sudah terbalik. Yang merasa dirinya yang paling hebat, dirinya yang utama, Allah itu sudah nggak perlu lagi, tidak ada. Urutan yang terpenting dia sudah singkirkan. Dan kemudian dalam keadaan seperti itu,